dari Ibu Lili Musyafa'ah. Mari kita saksikan terlebih dahulu video pendeknya. Kami nanti akan mendampingi dan melatih kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki murid-murid anak-anak berkebutuhan khusus, terutamanya anak-anak disabilitas intelektual. Di sini kami akan mengadakan pelatihan untuk materi-materi bagaimana mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lili dari PKP, di mana sekolah kami ini berada di sekolah perkampungan. Dan di kampung kami ini kita banyak juga anak-anak ABK yang belum tertangani. Mereka beranggapan bahwa sekolah untuk khusus untuk ABK itu mahal. Nah, disitulah kami ini mempunyai inisiatif bagaimana kalau anak-anak ini bisa kami tangani di sekolah kami. Alhamdulillah dengan adanya KIS pendampingan selama 3 tahun kami sangat besar-besarnya untuk program POB dan KIS yaitu mohon dilanjut. Pesan yang sangat kami harapkan. Yayasan Lingkungan Semua bergerak bersama untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengawali pantun untuk siang ini. Belum. Ubi jalar enak dikukus. Berbagilah dengan sanak saudara. Memang sulit menjadi guru anak berkebutuhan khusus. Namun yakinlah surga pahalanya. Bapak Ibu semua, seperti semalam sudah mendengarkan salah satu guru sasaran POP dari Yayasan Kuali Internasional Surabaya. Hari ini saya hanya tinggal menekankan bahwa Kuali Internasional Surabaya yang berdiri pada tahun 2013 sejak awal memang sudah bercita-cita untuk memikirkan pendidikan anak-anak terpinggirkan. No child left behind, sebelumnya kan gitu ya. Itu bukan hanya yang di 3T, tapi juga di depan mata kita. Tidak usah jauh-jauh, ada anak-anak berkebutuhan khusus di mana mereka belum mendapatkan sentuhan pendidikan yang layak bagi mereka. Padahal mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kami sejak awal sudah melakukan banyak kegiatan pendidikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama dulu sanggar belajar anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu kami ada juga daycare ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu ada juga Muslim Talented for Special Needs Children. Lalu terakhir kami punya Down Syndrome School. Dan kami juga ikut memikirkan para orang tua yang belum bisa menerima anaknya sebagai anak berkebutuhan khusus. Dan kami melayani mereka dalam kelompok belajar orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu, program yang kami sampaikan kepada kementerian adalah pelatihan dan pendampingan lembaga pendidikan setingkat TK yang menerima anak berkebutuhan khusus. Saya paham, dan saya sebagai salah satu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mengucapkan terima kasih kepada semua lembaga pendidikan yang berkenan menerima anak berkebutuhan khusus. Era dulu untuk cari 20 satuan pendidikan yang memiliki anak berkebutuhan khusus susah sekali kami. Di kota Surabaya akhirnya dapat 15, lalu di Bangkalan kemarin itu dapat 5. 20 kepala sekolah dan 60 guru, satu sekolah dengan 3 orang guru minimal. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Karena kita tahu, nyun sewu ya, maaf gitu. Ketika satuan pendidikan menerima anak-anak berkebutuhan khusus,
SDM-nya tidak diikuti oleh pengetahuan bagaimana mendidik anak berkebutuhan khusus, ya nggak Bu? Ya karena tadi kasihan itu tetangga kita gitu. Mereka menghabiskan waktu 2, 3, 4, 5, 6 tahun di TK tanpa menghasilkan, maaf ya, hanya menghabiskan waktu saja, ya enggak? Itu yang membuat kami akhirnya berani untuk ayo mulai kita menggarap gitu, menggarap guru-gurunya. Alhamdulillah, next. Ini kita materi pelatihan yang kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu, mayoritas materi yang kami dapatkan bukan kami dapatkan di sini di Indonesia. Memang di kita belum begitu memperhatikan bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa memiliki masa depan terbaik mereka dengan potensi yang mereka miliki. Karena di balik kekurangan mereka, Allah takdirkan mereka mempunyai kelebihan. Percaya nggak? Nah, tinggal kita bagaimana bisa melatihnya, mendidiknya. Jadi ini materi pelatihannya mulai MI karena kami percaya bahwa semua orang itu cerdas. Semua orang cerdas, termasuk yang disable intelektual. Karena cerdas itu bukan hanya cognitive minded. Lalu ada klasifikasi ABK, walaupun di sini kami akan menguatkan, menitikberatkan pada disable intelektual. Jadi yang tunanetra, bisu, tulis itu sudah ada semua. Tapi yang kayak Down syndrome, autis, ADHD, tadi sosial emosinya buruk, ya nggak Bu? Sampai berapa guru nggak kuat. Betul itu Bu, karena ada tenaga lebih di mereka. Lalu macam-macam terapinya. Kita memang sebagai guru tidak boleh bilang terapi, karena terapi itu, terapis itu ada pendidikan khusus, ya toh? Ya. Tapi terapis itu sama dengan jenengan intervensi. Makanya kita bilangnya intervensi, nggak apa-apa. Seorang ibu ini kan juga dokter, iya nggak Bu? Ketika panas dikasih bawang merah kan gitu ya? Itu kan dokter, tapi bukan ngomong ke dokterannya. Jadi kita sebagai guru boleh terapis, dengan kata lain intervensi. Guru kan wajib intervensi. Lalu ada kurikulum ABK-nya yang kemarin dibilang Bu Nini itu IEP. Jadi setiap anak itu sendiri-sendiri Bu. Walaupun nanti jenengan akan punya tujuan, itu akan sendiri-sendiri kurikulumnya. Itu namanya IEP. Hasilnya hari ini kepala sekolah dan guru-guru udah paham bagaimana mendidik ABK. Lalu kepala sekolah dan guru sudah bisa membuat IEP itu, kurikulumnya untuk masing-masing anak. Itu betul-betul hebat dalam waktu 3 tahun. Saya belajar 10 tahun Bu. Saya punya anak Down syndrome, belajar 10 tahun. Guru-guru kemarin dari 20 sekolahan hanya belajar 3 tahun dan mereka lihat kayak Bu Nini, ADHD bisa fokus. Ya, itu next terakhir. Dulu kami cari 20 sekolah susah sekali. Ketika tahun pertama sudah selesai, di tahun 2022 kami diserbu TK-TK di Surabaya yang memiliki anak ABK. Kami bilang tidak bisa diganti, 20 TK ini tidak boleh diganti sampai 3 tahun. Enggak Bu, ganti yang Bu Lili, ini kan kita juga punya ABK gitu. Akhirnya kami menghadap ke dinas, terus dinas bilang, oke Bu Lili, kita akan membiayai tapi tidak sebesar kementerian. Kita bilang nggak apa-apa Bu, pokoknya guru-guru ini bisa kita didik. Dinas memberikan kami 50 TK dan satuan pendidikan yang memiliki anak ABK. Di sela-sela kami lah, kita kan pernah istirahat tuh POP ya tuh Bu. Juli 25 sekolahan, Agustus 25 sekolahan. Itu kami 3 hari tatap muka dulu Bu, luring, dan kami harus ke sekolah-sekolah itu. Jadi selama 3 tahun itu kami sering ke sekolahan Bu, minimal seminggu 2 kali, satu sekolahan. Satu, kita melihat bagaimana intervensi guru kepada muridnya. Yang kedua adalah peningkatan cognitive minded gurunya, bagaimana untuk mendidik anak-anak ABK ini. Akhirnya dari Dinas Pendidikan Surabaya di bawah bidang PLS, PAUD dan Dikmas, kami mendapatkan dana untuk melatih dan mendampingi 50 satuan pendidikan yang memiliki anak kebutuhan khusus. Semalam saya bilang dengan Bu Kasihnya, Bu, boleh saya cerita ini? Iya beli, nggak apa-apa, tapi kami malu karena belum bisa memberikan yang pantas. Kita tadi seperti ibu yang dari Simpaun, kita itu nggak minta uang sebetulnya Bu. Ilmu kita itu manfaat itu udah alhamdulillah, ya nggak Bu? Nah, mari kita bersama-sama. Tahun ini keberlanjutannya adalah setiap satuan pendidikan yang sudah bersama kami selama 3 tahun tidak malu lagi untuk memasang promonya di spanduk itu.
sekali saya itu. Akhirnya saudara-saudara saya yang punya anak-anak berkebutuhan khusus tidak lagi susah untuk bagaimana mendidik anaknya itu bisa bersosialisasi, bisa mandiri, bisa berkomunikasi dengan bagus. Jadi nanti Bu kalau punya ABK jangan mikirnya Bini gimana calistumnya, enggak. Dia sudah bisa tidak marah-marah tadi Bu, itu udah hebat. Untuk mengendalikan emosinya berat bagi dia kalau kita tidak ikut intervensi sehari-harinya. Dan yang saya tahu ilmunya, anak-anak berkebutuhan khusus bisa ditingkatkan potensi kecerdasannya jika setiap anak itu diintervensi minimal 8 jam seharinya. Bayangkan Bu, sekolah saya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi satu guru satu murid Bu, kalau saya kan gak kuat seperti itu ya. Lalu saya juga bersyukur satuan pendidikan itu, karena yang di kami itu yang hanya ikut 3 guru, yang kayak Bu Nini itu kemana bertanya dengan saya, Bu Nini, kalau Bu Nini itu punya 25 ABK berarti dia SLB. Bukan, karena TK-nya Bu Nini itu punya murid 100 atau 200 setiap tahunnya. Dan itu 25 sekarang tahun ini sudah jadi menerima ABK. Dulu hanya 10, sekarang 25. Jadi mari semuanya, saya hanya mampu di sini di bagaimana mendidik anak-anak ABK, dan saya sudah membuktikan begitu banyak anak-anak ABK yang bisa potensinya tertingkatkan itu jika kita intervensi mereka dengan baik dan benar. Itu aja dari saya, banyak maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya pantun lagi. Cakep. Belum. Jalan-jalan ke kota Mekah. Asap. Jangan lupa membawa batik. Asap. Para guru anak berkebutuhan khusus, janganlah menyerah. Selalu ada harapan jika mereka kita didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.